Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tentang operasi pembagian suku banyak. Sebagaimana kita ketahui, untuk operasi pada suku banyak itu terdapat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk pembagian biasanya kita menggunakan bersusun ke bawah, tapi kali ini kita akan menggunakan teorema Horner. Nah, diharapkan kalian bisa memahami apa itu teorema Horner dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian suku banyak menggunakan teorema Horner. Nah, apa sih teorema Horner itu sendiri? Tapi sebelum kita ke teorema Horner, ada yang namanya algoritma pembagian. Sebagaimana kita ketahui, kalau 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. Itu adalah bulat, sudah jelas. Nah, bagaimana kalau misalkan 13 dibagi 5? 13 dibagi 5 itu akan menghasilkan bentuk pecahan atau tidak bulat. Sehingga 13 dibagi 5 itu hasilnya adalah 2, tapi dia punya sisa adalah 3. Kalau kita bentuk sebagai pecahan adalah 2, 3 per 5. Dengan 5 adalah pembaginya, 2 adalah hasil, dan 3 adalah sisanya. Nah, untuk algoritma pembagian, 13 itu bisa kita tulis menjadi 5 dikali 2 ditambah 3, di mana 13 itu sebagai fungsinya, 5 itu sebagai pembaginya, 2 itu sebagai hasilnya, dan 3 sebagai sisa. Jadi fx itu bisa ditulis menjadi px dikali hx ditambah sx, atau pembagi dikali hasil ditambah sisa. Nah, ini akan kita pakai terus dalam materi di suku banyak kali ini. Nah, apa itu teorema Horner? Teorema Horner adalah teknik pembagian suku banyak dengan mengambil setiap koefisien. Jadi masing-masing koefisien kita ambil. Misalkan ada x pangkat n dan seterusnya sampai x pangkat 0 dan harus berurutan. Misalkan ada a, b, c, d. Nah, ini koefisiennya kita ambil. Kemudian berurutan dikali dengan nilai pembagian. Misalkan pembaginya adalah x. Nah, ini kita turunkan a, kemudian a dikali x jadi ax, kemudian kita tambahkan atau kita jumlahkan jadi b tambah ax, dan seterusnya sampai terakhir. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh saja. X pangkat 3 dikurang 5x tambah 4 dibagi x min 2. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, untuk pembagian kita menggunakan pembagian bersusun ke bawah, tetap urutan banget ditulis. Jadi x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0. X pangkat 3 dibagi x itu x pangkat 2. Kita kalikan x pangkat 2 kali x pangkat 3, x pangkat 2 dikali 2 min 2x kuadrat. Kita kurangkan jadi 0 dikurang min 2 jadi positif 2x kuadrat. Kita turunkan min 5x, 2x kuadrat dibagi x berarti plus 2x. Nah, 2x kali x, 2x kuadrat, 2 kali 2 adalah min 4x. Min 5 dikurang min 4, jadi min 5 tambah 4, jadi min 1x. Turunkan kembali 4, jadi min x dibagi x adalah min 1. 1 kali x adalah min x, min 1 kali min 2 adalah positif 2. 4 diambil 2 adalah 2. Maka kita punya x min 2 sebagai pembagi, x kuadrat plus 2x min 1 sebagai hasil bagi, dan 2 adalah sisa. Nah, ini kalau menggunakan teknik bersusun ke bawah. Bagaimana kalau menggunakan Horner? Kita ambil setiap koefisien masing-masing derajatnya. Jadi x pangkat 3 berarti 1, x pangkat 2-nya tidak ada berarti 0, x pangkat 1-nya adalah min 5, dan x pangkat 0-nya adalah 4. Kemudian kita bagi dengan pembaginya. Nah, untuk mencari nilai pembagi kita harus sama dengankan 0. Jadi x min 2 sama dengan 0, jadi x-nya adalah 2. Diturunkan satunya, kemudian kalikan dengan 2. 1 kali 2, 2. Kita jumlahkan 0 tambah 2, itu jadi 2. 2 kali 2, 4. Taruh di sebelahnya. Min 5 tambah 4 adalah min 1. Min 1 kali 2 adalah min 2. 4 diambil 2 adalah 2. Nah, ini adalah sisa, dan hasilnya adalah yang di depannya, dimulai dari x pangkat 0, x pangkat 1, dan x pangkat 2. Jadi kita mulai dari belakangnya. Sehingga kalau ditulis hasil baginya adalah x kuadrat plus 2x min 1, dengan sisanya adalah 2. Nah, kita lihat menggunakan Horner dan menggunakan pembagian bersusun ke bawah mempunyai hasil bagi yang sama dan sisanya juga sama. Kita lanjut ke contoh yang kedua.
Nah, di sini sisa pembagian dari 3x pangkat 3 min 4x kuadrat min x tambah 2 dibagi dengan 3x plus 2. Kita langsung menggunakan corner. Kita ambil koefisiennya jadi 3, min 4, min 1 sama 2. Nah, untuk nilainya berarti 3x plus 2 kita sama dengan 0, jadi x-nya adalah min 2 per 3. Maka kita kalikan dengan 2 per 3. Kita turunkan 3 dikali min 2 per 3. 3 kali 2, 6. 6 bagi 3 berarti 2. Jadi minus 2. Min 4 ditambah min 2 berarti min 6. Min 6 kali min 2 per 3 berarti min kali min positif. 6 kali 2, 12. 12 bagi 3 adalah 4. Jadi min 1 tambah 4. 3 kali min 2 per 3 berarti min 2. 2 diambil 2 adalah 0. Nah, 0 ini dinamakan sisa. Nah, yang depan ini adalah hasil baginya. Tapi ternyata di sini kita tidak bisa langsung menentukan hasil bagi karena harus membagi dengan penyebut dari nilai tersebut. Jadi kita bagi dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 1 min 2, 1. Sehingga hasilnya adalah x kuadrat min 2x plus 1 dan sisanya adalah 0. Demikian penjelasan pada pertemuan kali ini.